Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Ya Bu, Walaupun alhamdulillah. kondisinya sedang seperti ini, Ibu harap kalian itu tetap harus jaga kesehatan. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Bening Arum Amalia. Nadira, Kemudian Rindang Cahyani Khairunisa. ada Bu. Selanjutnya Alisa Harismatika Putri. Ada Bu. Kemudian Siti Muzaina. Sakit Bu. Oh, sakit. Sakit apa? Katanya pusing, wow. Oh iya. Berarti yang tidak hadir satu ya. Ya Bu. Iya. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar terkait berpakaian menurut syariat Islam. Iya. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai perilaku jujur. Kita akan belajar mengenai perilaku jujur, yaitu dengan tema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Apa? Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Iya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada sebuah kisah yang menarik dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Wasilah. Siapa? Wasilah. Iya, yang bernama Wasilah. Jadi suatu ketika Wasilah itu sedang berada di pasar ternak. Nah, kemudian Wasilah itu sedang melihat-lihat keadaan pasar dan menyaksikan seseorang yang sedang menawar unta. Kemudian saat Wasilah itu lengah, ternyata pembeli itu sudah menuntun hewan untanya, berarti otomatis sudah dibeli seharga 300 dirham. Nah, kemudian si Wasilah itu langsung menghampiri si pembeli unta tersebut seraya berkata, apakah unta yang engkau beli itu disembelih atau untuk ditunggangi gitu. Kemudian si pembeli itu menjawab bahwa unta ini untuk aku kendarai. Nah, kemudian si Wasilah itu berkata lagi bahwa unta itu tidak akan lama karena ada lubang di kakinya. Unta itu cacat begitu. Nah, setelah mendengar perkataan Wasilah itu, si pembeli langsung kembali ke penjual unta, meminta untuk harga untanya itu diturunin. Akhirnya dituruninlah sebanyak 100 dirham, yang tadinya 300 dirham menjadi 200 dirham. Iya, kemudian si penjual itu tentu merasa jengkel, merasa marah sama si Wasilah karena telah mengatakan demikian kepada si pembelinya, sambil berkata, semoga engkau dikasihi Allah dan jual beliku telah engkau rusak. Nah, mendengar ucapan tersebut, Wasilah langsung membalasnya, yaitu dengan ucapan, kami sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlaku jujur kepada setiap muslim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Muslim dari Wasilah. Nah, itulah termasuk nilai-nilai daripada kejujuran. Walaupun beresiko tinggi, tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan.
Karena sebenarnya kejujuran itu mudah sekali diucapkan namun sulit dilakukan. Betul sekali. Iya. Oke. Selanjutnya ada yang tahu jujur itu apa? Jujur itu berkata benar. Iya, jujur itu berkata benar. Terus apa lagi? Melakukan sesuatu sesuai dengan ucapannya. Iya, pinter. Jadi dalam bahasa Arab kata jujur itu semakna dengan asidku atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Sedangkan secara istilah itu ada 4 makna. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan, yang ketiga ketegasan dan kemantapan hati, dan yang terakhir itu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Itu pengertian jujur secara bahasa dan istilah. Kemudian bisa diperhatikan ya di papan tulis sudah ibu tulis yaitu mengenai pembagian jujur. Yang pertama jujur dalam Niat. yang kedua Jujur dalam perkataan. ya, yang ketiga Jujur dalam perbuatan. ya, kita bahas yang pertama adalah jujur dalam niat. Artinya dalam berkata jujur kita itu tidak ada dorongan dari orang lain, melainkan ikhlas karena dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan. Contohnya seperti ketika kita menepati janji. Nah, menepati janji itu termasuk contoh daripada jujur dalam perkataan. Kemudian yang terakhir, jujur dalam perbuatan. Artinya ketika kita beramal itu harus secara sungguh-sungguh. Betul. Oke, itu pembagian daripada sifat jujur ya. Kemudian selanjutnya itu ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang jujur. Coba ada yang tahu Quran yang menjelaskan tentang perilaku jujur? Di surat Al-Maidah ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 119. Iya. Coba Ibu minta salah satu bacakan Quran surat At-Taubah ayat 119. Saya Ibu. Iya, silakan Arin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Iya, bagus. Yuk, kita baca bareng-bareng sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Iya, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ini termasuk salah satu Quran yang menjelaskan tentang perilaku jujur. Jadi pada Quran surat At-Taubah ayat 119 ini Allah itu menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang yang beriman untuk salah satunya menunaikan kewajiban, kemudian menghindari larangannya, serta senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka, dan dilarang untuk kita itu bergabung kepada orang yang sering berbohong. Betul sekali. Kemudian selain daripada Quran yang menjelaskan tentang perilaku jujur, itu ada hadis. Coba salah satu siapa yang mau bacakan hadisnya? Saya Bu. Iya, silakan Arum. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri
wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Iya, terima kasih ya. Itu salah satu hadis yang menjelaskan terkait perilaku jujur. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih manfaat daripada perilaku jujur? Coba, salah satunya apa manfaat daripada perilaku jujur? Hidupnya tenang. Hidupnya tenang, bagus. Apalagi? Banyak teman. Banyak teman. Iya, ketika kita jujur itu tentu teman-teman itu mau berteman sama kita daripada ketika kita banyak berbohong. Iya. Terus apalagi? Dipercayai teman. Dipercayai teman, betul. Kita tentu akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Salah satu manfaat apa? Sikap jujur. Jujur itu sebagai sumber keberhasilan, kemudian kebahagiaan, serta ketentraman hidup. Kita sebagai seorang muslim itu tentu harus memiliki sifat jujur. Karena kalau semisal kita sudah berbohong satu kali, itu nanti akan keterusan berbohong. Makanya jangan sampai kita berbohong. Baik, selanjutnya coba ibu beri kasih kesempatan ya, maksudnya beri waktu untuk mencari contoh sikap daripada jujur. Setelah itu maju ke depan. Ya, selanjutnya. Coba salah satu masing-masing dibacakan ya. Jadi apa yang sudah ditulis di papan tulis? Ya. Jika membeli sesuatu itu dibayarkan sesuai dengan harganya atau sesuai dengan kesepakatan. Iya. Jadi ketika kita membeli sesuatu itu harus sesuai dengan kesepakatan harga dengan penjual. Kemudian selanjutnya, Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua sesuai tujuan kita. iya. Jadi ketika kita izin kepada orang tua itu harus sesuai dengan tujuan, tidak boleh berbohong. Selanjutnya, Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. iya. Jadi ketika kita meminjam barang, walaupun barangnya itu sekecil apapun, semisal kita pinjam ballpoint kayak gitu ya, kita tetap harus mengembalikannya. Bagus. Kemudian contoh lainnya yaitu seperti mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Coba nih, siapa yang pernah mengambil uang sisa? Alisa. Ya Bu. Alisa ya. Sering nilap. Nggak pernah satu kali. Iya. Jadi kalau semisal kita itu diperintahkan untuk beli sayur dan ada kembalian, lebih baik kita itu melaporkan. Barangkali ketika kita sudah bilang, sisanya itu bisa malah buat beli jajan. Yang penting izin dulu. Betul. Kemudian yang kedua,
melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Jadi kalau semisal kita dikasih nilai hasil UTS atau UAS itu diserahkan ke orang tua, tidak boleh takut kalau semisal nilainya itu kurang bagus gitu. Kemudian yaitu tidak mencontek nih, khusus para pelajar nih. Di sini ada yang masih mencontek? Ayo. Siapa? Halo, Arin. Oh, jangan Arin sama Arun ya. Iya itu kalau sebisa mungkin itu dihindari karena integritas itu lebih penting. Sebelumnya Ibu mau tanya, pernah dengar nggak kebohongan yang boleh dilakukan? Pernah dengar? Belum, Bu. Belum? Bohongan untuk kebaikan. Contohnya seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, jadi nih ada 3 hal yang boleh kita berbohong. Yang pertama itu ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya. Itu boleh berbohong. Misal masakannya itu sebenarnya asin, tapi kita bilangnya enak, betul. Karena buat nyenengin si istri atau suami. Kemudian yang kedua, ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari itu tidak ada, betul. Karena kalau semisal kita ngasih tahu itu nanti orang itu akan celaka, itu boleh kita berbohong. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu? Enggak. Nah, yang terakhir itu ketika kita itu mengucapkan dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Iya, agar mereka itu rukun, damai kembali. Dan itu kita boleh berbohong, tapi jangan sampai kita mengadu domba. Yaitu ingat ya, boleh berbohong pada 3 hal itu. Yang lainnya itu tidak boleh. Mungkin sudah paham semua? Paham, Dan, Bu. dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ada, cukup. Iya, berarti sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Oke. Kemudian untuk tugas minggu depan, silakan mempraktekkan daripada sikap jujur yang ada di rumah. Untuk jumlahnya itu bebas. Semakin banyak semakin bagus ya. Kemudian dikumpulkan Senin depan. Iya. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqomahkan kita untuk selalu berbuat jujur dan dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan pembelajaran dengan baik. Semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan. Amin. Ya. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.